Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Roh-Mu ada di tempat ini, Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun Tuhan rencana-Mu yang akan gagal buat kami. Tidak ada satupun Tuhan Kau biarkan anak-Mu untuk tersesat Tuhan. Kau tidak akan pernah biarkan umat-Mu untuk tersesat untuk selama-lamanya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, api-Mu datang Tuhan, membakar setiap diri kami. Terima kasih Bapa. Kami hari ini mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan mata hati kami, bukakan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan seluruh pemberitaan firman-Mu. Dan tidak ada satupun kuasa kegelapan yang berhak ada di tempat ini. Sebab kami percaya Yesus Kristus, Engkaulah yang bertata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, silakan duduk. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 14. Lukas 14 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya bacakan cepat karena ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau bukakan pada malam hari ini. Lukas 14 ayatnya 25 sampai dengan 35. Dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia sambil berkata, orang ini mau mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara kebangunan rohani buatan manusia. Kelihatannya suatu topik yang aneh. Apakah mungkin kebangunan rohani bisa dibangun oleh manusia? Saudara, hari-hari ini banyak orang yang memproklamasikan, aku sudah memiliki kebangunan rohani, aku sudah mengalami pertumbuhan pesat dari jiwa-jiwa. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, banyak orang yang berkata, anak-anak Tuhan berkata, aku mau buat partai karena aku yakin di Indonesia ini semakin banyak yang diselamatkan. Oh saudaraku, tapi apa yang terjadi? Ternyata kebangunan rohani belum terjadi. Yang terjadi adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, hari-hari ini saudaraku banyak sekali gereja pisah, gereja pecah saudaraku. Saya percaya kalau sebenarnya kita mau menurunkan ego kita, mau menurunkan sedikit saja dari ego kita, pasti akan ada persatuan gereja yang luar biasa. Ada komitmen dalam persatuan gereja yang luar biasa. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan berkata kepada saya, banyak bangunan-bangunan palsu, banyak kebangunan rohani buatan manusia. Saya kaget, saya tanya kepada Tuhan, apa yang dimaksud dengan kebangunan rohani buatan manusia?
Saudara, seringkali kita mendengar, saudaraku, kita berkumpul di satu tempat yang banyak, saudaraku, kita meneriakan nama Yesus. Apakah itu yang disebut kebangunan? Apakah ketika kita kemarin mengadakan KKR di WTC, itukah yang disebut dengan kebangunan? Ataukah ketika ada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itukah yang disebut kebangunan? Atau kebangunan yang seperti apa yang Tuhan rindukan buat bangsa ini dan buat bumi ini? Saudara, hari-hari ini, saudaraku, banyak roh penyesat. Ada satu hamba Tuhan di Amerika, saudaraku, kurang lebih, saudaraku, untuk supaya anak-anak Tuhan, saudaraku, begitu ngefansnya sama hamba Tuhan ini sampai dia rela mencium kakinya. Lihat, kemuliaan dari Bapa direbut oleh seorang manusia. Bahkan untuk begitu hebatnya hamba Tuhan ini, saudaraku, dalam tanda kutip hamba Tuhan. Karena saya percaya kalau dia hambanya Tuhan, dia tidak mungkin merebut kemuliaan dari Tuhan, saudaraku. Orang rela bawain tasnya, orang rela, saudaraku, seperti itu. Karena dia merasa akan dapat berkat, akan dapat pahala. Saudara, ada satu pembukaan yang luar biasa, saudara. Ketika Tuhan Yesus memilih para murid-muridnya, para murid-muridnya berpikir bahwa Yesus, sekali lagi saya mau kasih tahu, ketika Tuhan Yesus memilih para muridnya dalam kondisi sakit hati, kekecewaan dengan pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus datang, para muridnya menyangka bahwa inilah Tuhan yang dijanjikan, yang akan melakukan seperti yang aku inginkan. Karena pada waktu itu keadaan mereka begitu tertekan. Mereka menghendaki seorang raja yang memerintah mereka, seorang raja yang dapat meningkatkan harkat mereka, seorang raja yang bisa membebaskan mereka dari penindasan. Dan ketika Yesus datang dan mereka melihat Yesus ini figur yang tepat, maka mereka mulai mengikut Yesus. Mereka mulai mengikut Yesus. Mereka ada yang mengikut Yesus dengan sukacita, ada yang mengikut Yesus dengan gagah berani. Terutama orang yang namanya Petrus. Petrus ini luar biasa beraninya. Petrus ini luar biasa dahsyatnya. Petrus ini demikian luar biasanya, saudaraku, sehingga dikenal sebagai pemimpin daripada para rasul. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Apakah Petrus memiliki api yang benar? Berapa kali Tuhan Yesus berkata ketika Petrus dengan gagah beraninya berkata, Tuhan, jangan sampai engkau disalib, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Petrus, engkau iblis, keluar, nyala. Berapa banyak Tuhan berkata ketika murid-muridnya, saudaraku, pingin pamer kekuatan waktu itu, saudaraku, Yohanes dan Yakobus sedang jalan, diperintahkan Tuhan Yesus pergi ke kota yang namanya Samaria. Dan di sana, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, mari pergi dahuli aku. Tapi ketika penduduk Samaria, sekali lagi, ketika penduduk Samaria tidak menyambut mereka, maka dua murid Yesus ini datang kepada gurunya dan berkata, Yesus, apakah engkau mau kita berdoa supaya api turun dari langit dan membakar mereka? Lihat spiritnya. Mereka mengaku kenal Yesus, tetapi spiritnya aneh, saudaraku. Sehingga Tuhan Yesus berkata dan menegur mereka, saudaraku. Mungkin Yesus berkata waktu itu, berkata, hei iblis, keluar juga. Karena itu bukan dari aku, karena itu bukan dari rohku. Hari ini banyak sekali, saudaraku, kebangunan-kebangunan rohani buatan manusia. Banyak sekali kereta ketika iblis pemecah belah masuk gereja, dan gereja dipecahkan. Yang tinggal adalah orang-orang sakit hati. Dan begitu ada Tuhan, atau begitu ada seseorang yang dianggapnya tepat untuk membalaskan sakit hati mereka, untuk bisa membalaskan dendam mereka, saudaraku, maka mereka akan angkat hamba Tuhan itu sesuai dengan keinginan mereka.
Atau ketika seorang hamba Tuhan belum pulih hidupnya, belum betul-betul mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, belum mengenal Yesus yang sesuai dengan firman Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Akibatnya apa, saudaraku? Akibatnya dia mulai mengenalkan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang dari Nazaret, bukan Yesus yang dari firman Tuhan, tetapi mulai mengenalkan Yesus yang lain. Saudara, saya mau kasih tahu, terjadi kebangunan di Indonesia. Dan kalau kamu bisa dengarkan suara Tuhan itu menjerit, aku rindu ada anak-anak yang kupakai untuk meneriakan kebangunan rohani yang sejati, yang belum pernah ada di muka bumi ini. Saudara, seringkali kita menganggap bahwa kebangunan rohani, kalau kita sembah Tuhan, kalau kita, saudaraku, bangku-bangku gereja penuh sesak, kita menganggap kebangunan rohani. Saudaraku, kalau kita penuh dengan full of music, saya katakan itu bukan kebangunan rohani. Itu bukan kebangunan rohani. Saudara, berapa banyak engkau selalu mendengar teman-temanmu berkata, aku mendengar suara Yesus. Yesus berkata, aku harus ke tempat ini, aku harus sekolah di sini, aku harus seperti ini. Tetapi bukan Yesus, saudaraku, yang mereka dengar. Saudara, kamu tahu, sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum para rasul ini dipenuhi Roh Kudus, mereka ini mengenal figur yang berbeda. Mereka mengenal figur Yesus itu figur Yesus yang mereka impikan, bukan Yesus yang dari Nazaret. Dan hari-hari ini banyak orang yang mengaku kenal Yesus, membawa api dari Yesus, tetapi bukan dari Yesus dari Nazaret api itu, tetapi api yang diperoleh dari Yesus impian mereka, Yesus rekayasa pikiran mereka, Yesus yang ada di otak mereka, Yesus yang mereka anggap bisa memuaskan hasrat mereka. Saudaraku, oleh karena itu banyak orang yang gak pernah belajar firman Tuhan. Mereka ngaku dengar suara dari Roh Kudus, mereka ngaku dapat penglihatan, mereka ngaku bisa berbicara dengan Bapa. Tetapi satu hal yang saya mau kasih tahu hari ini, itu bukan Yesus yang datang dari Nazaret. Itu bukan Yesus Kristus yang datang dari firman Tuhan. Itu Yesus Kristus rekaan pikiran manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, tidak setiap orang yang berseru Yesus, Yesus, Yesus itu berhak masuk ke dalam kerajaanku. Yesus rekaan pikiran gak bakal bisa menyelamatkan engkau. Suatu kali, saudara, di waktu saya masih kecil, saya punya teman permainan, teman imajinasi. Mungkin kalian pernah punya. Saya anggap, ya ambil saja namanya Joe. Hey Joe, aku habis dimarahi mama, kamu bela aku ya. Joe-nya berkata sama saya, dasar khayalan saya. Dia berkata, iya aku akan bela kamu, aku kan temanmu. Saudara, mungkin itu kita lakukan waktu kita masih kecil. Kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, 4 SD, 5 SD. Tapi tanpa sadar, saudaraku, kita juga melakukan hal yang sama di dalam mengenal Yesus, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kebangunan rohani yang sejati tidak akan muncul, saudaraku, tanpa penyembuhan dari luka-luka di masa lampau, tanpa pemulihan dari luka-luka di masa lampau. Beberapa waktu yang lalu saya punya bekas luka. Bekas luka ini menjadi keloid di dalam daging saya. Saya iseng-iseng berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhin dong. Sebenarnya ngerasa minder juga. Minder kenapa, urusan kulit aja minta bantuan Tuhan. Tapi saya percaya Dia Allah yang setia dan adil yang mengampuni dosa saya. Akhirnya entah tanpa sebab yang jelas, luka saya terkoyak kembali. Dan Tuhan berkata, tempelkan alkohol. Wah, pasti perih.
Dan begitu saya tempelkan alkohol, denyutan-denyutan yang keras ada di tangan saya. Saya mau teriak, hamba Tuhan kok nangis. Saya biarkan saudaraku, saya tempel sampai beberapa lama. Dan puji Tuhan, beberapa hari kemudian luka itu menutup. Dan keloidnya sangat menipis, sudah hampir rata dengan kulit ini. Dan kulit, kalau keloid itu kan kulitnya begitu tebal. Ini sudah seperti warna kulit, cuma warna kulitnya berbeda. Dan saya mau kasih tahu, seringkali anak-anak Tuhan, mereka tidak mau membuka borok-borok mereka. Mereka tidak mau melakukan yang namanya, saudaraku, penyesalan yang amat sangat terhadap dosa-dosa mereka. Saudara, kebangunan rohani selalu dimulai dari apa? Terbukanya borok-borok kita. Yang kedua, penyesalan yang sungguh-sungguh. Saya pernah, saudaraku, menemui seseorang, saudaraku. Dia berdoa seperti ini. Dia bilang, saudaraku, dia bilang sama seseorang itu, aku berdosa, aku sungguh-sungguh berdosa. Aku sudah berzina, aku berdosa, aku betul-betul berdosa, aku layak mati, saudaraku. Pertobatan selalu dimulai dari penyesalan dosa yang sungguh-sungguh. Banyak orang hari-hari ini menyesal dosa karena takut masuk neraka. Banyak orang yang menyesal dosa, saudaraku, karena ada hamba Tuhan yang punya karunia nabi dan tunjuk. Kamu sudah tidur dengan orang lain karena kaget, karena merasa bersalah. Dia mulai ngaku dosa. Ya, aku memang tidur dengan orang lain, aku berdosa. Tapi itu gak sepenuhnya salahku. Itu sepenuhnya salah orang itu. Itu gara-gara dia yang ngajak aku. Ini bukan pertobatan. Saudara, kau lihat, ketika kita mendengarkan suara-suara pertobatan, suara apa yang kita dengar? Apakah itu pertobatan yang sejati, atau itu pertobatan yang pura-pura kepepet? Karena ya mau gak mau, karena aku harus masuk surga, masa aku harus masuk neraka? Saudara, pertobatan yang semu, pertobatan yang karena mungkin temanya tentang kebangunan rohani, tiba-tiba bertobat, tetapi tanpa menyesal dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak pelayanan konseling yang saya lakukan, dan mereka selalu berkata, saya menyesal, tapi ini gara-gara roh nenek moyang saya. Kasihan nenek moyang, disalahin terus, saudaraku. Dan begitu ini gara-gara roh jahat. Saudaraku, seakan-akan di dalam dirinya berkata, aku tidak salah, yang lain yang salah, orang tuaku yang salah, bibiku yang salah, orang lain yang salah, temanku yang salah, aku tidak salah. Oleh karena itu tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu tidak ada kebangunan rohani yang sungguh-sungguh. Saudara, berapa banyak kita menemui orang-orang seperti itu. Ketika kita ditunjuk kamu berdosa, kita nyesel. Tahu gak penyesalan kita kenapa? Kok bisa ya orang tahu dosaku yang seperti itu? Aduh, udah kepepet, ngakulah daripada gak ngaku. Tapi satu yang kita tahu, pertobatan yang gak sungguh-sungguh, dan pertobat yang gak sungguh-sungguh, ketika suatu saat mereka merasa dalam tanda kutip bertobat, mulai mereka menerima Yesus rekaan pikiran. Tahu gak Yesus rekaan pikiran? Roh Kudus rekaan pikiran. Karena mungkin dia hidup di dalam keluarga kemiskinan, dia mulai mereka, Yesusku, Allah yang memberikan aku kekayaan. Aku percaya dia akan berikan aku kekayaan, dia akan berikan aku pangkat. Tapi itu bukan Yesus dari firman Tuhan, itu Yesus rekaan pikirannya. Dan ketika dia datang ke sorga, datang di pintu sorga, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, kamu tidak mengenal aku. Yang kamu kenal yaitu Yesus imajinasimu, Yesus rekaan pikiranmu. Berapa banyak, saudaraku, orang punya spirit seperti Petrus, gagah berani, luar biasa, tapi Tuhan berkata, iblis keluar. Berapa banyak orang yang bisa, saudaraku,
Saya kasih tahu Yesus itu orang yang rendah hati. Berapa banyak yang berkata, meremehkan orang lain dan berkata, orang itu gak sebanding kemampuannya dengan aku. Saya mau kasih tahu, kalau Yesus yang kita kenal di firman Tuhan adalah Yesus yang rendah hati, lemah lembut, saudaraku. Tetapi kita punya spirit seperti itu. Itu Yesus yang benar dari firman Tuhan atau Yesus rekaan imajinasimu? Kemarin malam saya berdoa. Saya gak tahu saya harus berkhotbah apa. Kebangunan rohani rekaan manusia. Tiba-tiba Tuhan kasih vision sama saya. Vision yang mengerikan. Saya kaget, saya harus ceritakan kepada keluarga saya harus ceritakan kepada teman-teman saya harus ceritakan kepada sahabat saya. Waktu itu, termasuk gereja kita, bawa spanduk tinggi-tinggi. Bawa spanduk, saya gak akan cerita saudaraku dari gereja mana saja, spanduknya besar, bilangannya tidak terhingga. Mereka teriakan nama Yesus, 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 saudaraku. Mereka berteriak-teriak dan masuk gereja kita. Suatu saat, saudaraku, ketika dalam penglihatan itu saya lihat, saudaraku, gelombang lautan manusia yang luar biasa. Saya merasa mereka berjalan ke sorga, saudaraku. Sampai suatu saat Tuhan angkat saya, Tuhan bawa saya beberapa kilometer lebih depan dari mereka. Saya lihat jurang yang dalam, jurang api yang dalam. Dan di sana penjaga-penjaganya yaitu malaikat-malaikat iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ada yang bawa jubah pendeta, ada yang bawa jubah pastor, ada yang bawa jubah-jubah nabi-nabi, saudaraku. Mereka berjalan, saudaraku, dan ditulis di sana, selamat datang ke surga yang palsu. Saya kaget. Saya pejamkan mata lagi, saya lihat lagi, saya berkata, Tuhan, ini apa artinya? Tuhan berkata seperti ini, karena tidak semua umatku mengenal Yesus yang benar. Anda mengerti maksud saya? Ini pewahyuan yang luar biasa. Ini pewahyuan yang Tuhan tuh berkata, ternyata ketika orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka gak pernah mau belajar firman Tuhan. Mereka mengartikan firman Tuhan seenaknya sendiri. Mereka, saudaraku, gak pernah baca firman Tuhan. Mereka mengandalkan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, saudaraku. Ternyata mereka mereka-reka figur Yesus itu seperti apa. Dan ketika rekaan pikiran itu masuk dalam pikiran mereka, dan mereka itu menganggap sesuatu yang nyata. Sehingga ketika ada seseorang yang berkata, dia dapat, oh aku dapat dari Tuhan seperti ini, aku dapat mimpi seperti ini, aku dapat dari penglihatan seperti ini. Tetapi Tuhan berkata kemarin, pohon yang baik tidak akan mengeluarkan buah yang busuk. Sekali lagi, pohon yang baik tidak akan mengeluarkan buah yang busuk, buah yang berulat. Artinya apa? Kalau hidup kita, buah-buah kehidupan kita, karakter kita tidak mencerminkan Kristus, kita mulai introspeksi. Jangan-jangan kita mengenal Yesus rekaan pikiran kita sendiri. Jangan-jangan kita mengenal Yesus yang lain. Yesus Kristus rekaan versi kita sendiri. Ketika saya lihat itu, hati saya hilang. Saya cuma berkata, God, berarti kekristenan di negara ini hampir-hampir susah Tuhan menjumpai orang yang selamat. Susah Tuhan menjumpai orang yang benar. Karena banyak di dalam penglihatan itu, saya melihat hampir semua anak Tuhan menyembah Yesus versi mereka. Bukan Yesus yang dari Nazaret, bukan Yesus yang dari Injil, bukan Yesus yang dari kebenaran firman Tuhan, bukan Yesus karena mengerti
membahasakan firman Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Saya tanya sama Tuhan, kenapa bisa separah itu Tuhan? Dan Tuhan berkata, karena mereka dimulai dari pertobatan yang setengah hati. Kamu tahu pertobatan setengah hati? Kita menyesal, kita merasa kita menyesal, kita merasa kita menyesal tetapi tidak keluar dari hati. Itu cuma bohong. Kalau keluar air mata, itu cuma air mata yang bukan dari sungguh-sungguh dari hati. Itu air mata yang palsu, karena tertekan, terdesak. Kok orang lain tahu ya? Aduh, aku gak mau hidup seperti inilah. Aku kepingin dikenal orang jadi orang baik, orang sempurna. Oleh karena itu aku bertobat. Pertobatan yang semacam ini, Yesus bawa saya dan Yesus berkata, Daniel, kamu tahu gak, mengapa banyak orang yang jatuh bangun di dalam dosa? Saya berkata, karena mereka mungkin lemah dagingnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, karena mereka tidak mengenal Yesus yang benar. Mereka mendengar Yesus dari rekaan pikiran, dari imajinasi pikiran mereka. Mereka mulai menciptakan figur Bapa sendiri, menciptakan figur Tuhan sendiri. Dan itu dosanya senilai dengan penyembahan berhala. Saya kaget. Tuhan Yesus, bagaimana ini bisa senilai dengan penyembahan berhala? Dahulu mereka buat patung sapi, pating lembu, saudaraku, untuk menggantikan Tuhan mereka. Tetapi anak-anak Tuhan di akhir zaman membuat patung-patung lembu yang serupa dengan aku di pikiran mereka. Saya sadar sekarang. Oleh karena itu saya percaya sekali pembapaan ini Tuhan gunakan untuk memulihkan gereja kita. Saya bersyukur gereja kita jumlahnya belum sampai puluhan ribu. Sebab kalau puluhan ribu dan semuanya sesat, dosanya gede. Dosanya akan dibawa sampai mati. Bahkan gak mungkin ada keselamatan lagi. Yesus yang bukan bersumber dari kebenaran firman. Yesus yang bukan bersumber dari salib. Saudara, Tuhan berkata, ajarkan mereka mengenai kebangunan rohani buatan manusia ini, supaya mata mereka dicelikkan. Saya bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan? Ada orang-orang tertentu yang dulu mengenal Engkau, betul-betul bertobat, buahnya baik. Saudara, Tuhan berkata, ada 3 jenis orang, saudaraku. Yang pertama, sudah dari awal mereka mereka-reka Yesus. Jenis orang kedua, pas tengah perjalanan, karena mereka merasa suara Tuhan itu kok gak sesuai dengan kehendak mereka. Firman Tuhan katakan apa? Ketika pengikut-pengikut Yesus merasa suara Yesus terlalu keras, mereka mulai meninggalkan Yesus. Dan saya percaya mereka cari Yesus yang lain. Yang kedua, awalnya kenal Yesus. Memang Yesus yang berhasil dari firman Tuhan. Tetapi seiring dengan waktu, Yesus mereka ubah sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Dan yang ketiga, yaitu jenis yang mengenal Yesus secara sungguh-sungguh. Saya tiba-tiba kena bola, saudaraku. Seakan-akan hati saya los dan berkata, God, kenapa saya gak berpikir sejauh itu selama ini? Mengertikan Yesus ciptaan sendiri. Contoh, kamu punya luka dengan bapamu. Kamu mulai berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa yang baik. Betul, Yesus Bapa yang baik. Oh, Bapa yang peluk aku, selalu sayang aku, tidak pernah marahi aku. Salah. Kalau kamu salah, ya kamu dimarahi Yesus. Itu firman Tuhan. Kalau engkau belum pulih betul, mungkin kamu dalam kondisi kekayaan, kemiskinan,
Kamu mulai mereka-reka, oh Yesus yang ku kenal adalah Yesus yang memberkati. Kalau gak memberkati, kalau ada kesusahan berarti bukan Yesus. Itu Yesus rekaan pikiran. Oleh karena itu Tuhan berkata, dan semua orang yang berseru Yesus, Yesus, itu yang masuk dalam kerajaan surga. Dia berkata, Daniel, tahukah Yesus yang kumaksud dalam firmanku? Itu saya berkata awalnya, Yesus mungkin itu mereka adalah orang-orang yang ngaku Yesus. Kita seringkali diajarkan itu adalah orang-orang yang ngaku Yesus. Nabi-nabi palsu, tidak. Itu Yesus yang mereka anggap betul-betul penyelamat. Yang mereka anggap itu juru selamat mereka. Ternyata bukan Yesus. Ternyata cuma imajinasi, rekaan pikiran sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal mereka secara pribadi. Dan hanya orang-orang yang tertentu yang mengenal Yesus secara pribadi, itu yang berhak masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, Tuhan berkata, ajarkan ini, khotbahkan ini, akan banyak pelepasan di mana-mana. Saudara, saya baru sadar, malam kemarin saya baru sadar. Jam 2 pagi saya doa, saya lalu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa baru sekarang saya sadar, baru sekarang saya terbuka, kenapa banyak orang, saudaraku, ketika ngaku-ngakunya dengar suara Tuhan, ngaku-ngakunya anak Tuhan, mereka bisa menikah dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa orang-orang yang katanya ngaku anak-anak Tuhan tetapi bisa melakukan dosa yang demikian parah, dosa moral yang demikian parah? Karena Yesusnya bukan Yesus yang asli, ternyata Yesus imitasi. Yesus berkata, jikalau engkau mengenal aku sungguh-sungguh, dan aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, hidupmu, saya garis bawahi, pasti berbuah. Coba kita introspeksi lagi, saudaraku. Mungkin kita mengenal Yesus yang sungguh-sungguh, tapi seiring dengan waktu kita mulai gambarkan Yesus yang berbeda. Karena kamu gak pernah dibapai, kamu gak pernah diajar, kamu gak pernah mendapat kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Kamu hanya ingin, saudaraku, kebaktian-kebaktian yang penuh entertainment, penuh pesta, penuh hura-hura, penuh semangat-semangat, motivasi-motivasi manusia yang bukan datangnya dari sorga. Kita introspeksi, saudaraku. Ketika saya belajar introspeksi, saya sadar, seharusnya saya sadar sejak beberapa tahun yang lalu. Seharusnya saya mengerti sejak beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu banyak orang yang konseling, Pak, saya hampa. Saya sudah terima Yesus, kok hampa ya Pak ya? Karena Yesus rekaan mereka sendiri. Yesus yang ada di pikiran sendiri. Tapi begitu kita mau terima Yesus yang benar, maka Yesus Kristus yang datang dari firman Tuhan itu akan membuka hati kita. Tidak mungkin kalau kita mengenal Yesus, kita tidak mencintai Dia. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau kita mengenal Yesus, mustahil kita mengingkari panggilan kita, mustahil kita menolak Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa. Lalu kenapa ada murid-murid Yesus yang menolak Yesus? Perkataanmu keras, aku gak bisa terima. Karena mereka masih punya luka-luka. Dan mereka berambisi untuk memenuhi luka-luka mereka. Mereka ambisi untuk balas dendam. Banyak kan orang-orang ketika keluar dari komunitas, mereka pergi ke komunitas lain. Ketika disapa, kamu bertumbuh. Oh, bertumbuh. Mereka sebenarnya sakit kan? Sakit. Mereka cuma kepingin diakui. Aku ono, aku ini bertumbuh. Kasihan. Mereka belum kenal Yesus. Mereka hanya tahu Yesus dari kaset. Mereka hanya tahu Yesus dari sepotong hamba Tuhan, sepotong hamba Tuhan, sepotong hamba Tuhan, sepotong hamba Tuhan yang keras.
Sepotong hamba Tuhan yang lembut dikumpul-kumpulin saudaraku, dan direka di pikiran sendiri. Oh berarti Yesus ini seperti ini loh. Yang mereka have fun dengan Yesus mereka. Yang mereka begitu menikmati daging mereka, begitu menikmati Yesus mereka. Dan hari ini saudaraku, kalau engkau tidak mendengarkan perkataan ini, sungguh-sungguh saya mau kasih tahu, akan tidak banyak orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, hari ini saya cuma mau kasih tahu, beritakan kepada mereka, sudahkah engkau mengenal Yesus yang benar? Saya mau beritakan kepada orang tua saya. Saya mau cepat-cepat beritakan kepada orang tua saya. Papa, mama, sudahkah engkau mengenal Yesus yang benar? Yesus yang bersumber dari firman Tuhan. Yesus yang betul-betul diperoleh karena pengalaman pribadi, bukan imajinasi pribadi. Pengalaman pribadi itu seperti ini. Papa, seperti orang yang tadi bertobat sungguh-sungguh. Oh, pertobatannya luar biasa. Dia nangisnya itu menyayat hati. Dia berkata, aku berdosa, aku berzina. Bukan salah dia, bukan salah dia, bukan salah dia. Akulah yang paling salah, akulah yang paling berdosa. Dan sekarang aku mau terima engkau Tuhan. Aku mau terima engkau. Dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidupnya diubah Tuhan secara luar biasa. Karena ada pemulihan. Luka-lukanya diizinkan dibalut. Lebih banyak orang yang luka-lukanya gak sembuh, ya terima Yesus. Akibatnya bukan Yesus yang benar ada di dalam hidup mereka. Saya tantang saudara hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ketika Tuhan berkata, itu mengerikan saudaraku, mengerikan. Kalau kamu bisa lihat film itu mengerikan. Kita lihat, saya ada spanduk nama kita, spanduk nama beberapa organisasi, beberapa mungkin church, mungkin gereja. Mereka kita pakai pakaian putih, kira-kira mau pergi ke surga dengan segala kemuliaan. Tapi tiba-tiba saudaraku, di beberapa kilometer, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang sedang mempersiapkan jalan lebar ke neraka. Saudara, saya kaget. Saudara, saya baru sadar ada iblis, ada Yesus rekaan pikiran itu. Saya baru sadar saudaraku. Karena pikiran ini memang Tuhan ciptakan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, kita punya pengetahuan baik dan buruk. Dan ketahuilah, kita bisa menciptakan figur siapapun, Yesus, Roh Kudus. Kita bisa menciptakan figur siapa, Dewi, Dewa, saudaraku. Dan itu ada di pikiran manusia. Tapi kita gak pernah terima pribadi itu sungguh-sungguh untuk merubah hidup kita. Kita gak pernah terima pribadi itu sungguh-sungguh untuk proses hidup kita. Oleh karena itu seperti ini. Dan hari ini saya mau kasih peringatan dari surga. Bertobat. Saya juga bertobat. Semua juga bertobat. Dan mulai berkata, sesakit apapun dosaku, aku mau dikoyakkan, aku mau dibersihkan. Dan ini bukan karena kesalahan orang lain, itu bukan kesalahan siapapun. Dan itu kamu ucapkan karena kamu sungguh-sungguh mengerti arti kata-kata ini. Bukan cuma sekedar klise di mulut saja, percuma. Yesus yang kamu kenal akan jadi Yesus yang lain juga. Dan hari ini saya cuma mau katakan, ketika Tuhan berkata kepada saya, sudah waktunya umatku mendengarkan kebenaran yang akan melepaskan banyak orang. Saudara, ketika saya diangkat, saudaraku, Tuhan berkata, saya lihat beberapa jemaat yang menangkap kebenaran ini, dia ceritakan ke orang tuanya. Dan orang tuanya tiba-tiba bermanifestasi, muta-muta, dan akhirnya dilepaskan roh jahatnya. Saudara, hari pembebasan sudah tiba.
Tuhan mencintai gereja ini. Tuhan mencintai tempat ini. Tuhan mencintai kalian semua. Dan saya percaya malam hari ini saudaraku ada sesuatu yang Tuhan akan bukakan. Tuhan akan benarkan. Dan itu butuh proses saudaraku. Kita menghadap, kita kepingin proses Yesus yang seketika. Tiba-tiba kita pandai berbahasa roh. Tiba-tiba kita pandai berkata, oh ini Yesus. Yesus berkata aku harus, mungkin Yesus berkata aku harus naik mobil. Yesus berkata aku naik sepeda motor. Stop seperti itu. Karena itu membawa engkau ke jurang maut, membawa Yesus ke ciptaanmu sendiri. Tapi hari ini mulai kita berkata, Tuhan aku tahu mengenal pribadimu itu butuh satu proses, butuh suatu kedekatan. Dan semakin banyak aku menginvestasikan waktu bersama engkau, aku akan bersama-sama dengan engkau. Semakin banyak aku mengenali kebenaran firman Tuhan, maka pribadi yang benar itu yang ada di dalam hatiku. Dan itu bukan cuma rekaan, tetapi pribadi yang nyata, pribadi yang akan memenuhi dirimu dan akan membebaskan engkau, memberikan jalan keluar buat engkau. Dan saya percaya ketika pribadi yang sungguh-sungguh itu masuk dalam kehidupan kita, nama kita sudah terpatri di dalam namanya, di dalam hatinya untuk selama-lamanya. Dan hari ini saatnya tiba. Tundukkan kepala kita, hari ini saatnya tiba. Siapa yang hari ini ketika kebenaran firman Tuhan saya sampaikan baru ini saja, engkau menjadi terkejut, engkau mulai menjadi bertanya-tanya, siapa tahu Yesus yang aku kenal selama ini adalah Yesus ciptaanku sendiri. Atau mungkin kau berkata, aku kok menjadi ragu sekarang dengan Yesus yang aku kenal. Hari ini kita datang dengan kemurnian hati sama Tuhan, mengizinkan rohnya yang maha suci untuk mencabut borok-borok kita, untuk membersihkan borok-borok kita. Dan saya percaya saudaraku, mulai malam hari ini pribadi yang benar itu akan memberikan proses kepadamu untuk saling mengenal. Sampai suatu hari, sampai mungkin sebulan kemudian, sampai 2 bulan kemudian, mungkin 3 bulan kemudian, engkau berkata, aku mencintaimu Yesus, aku mencintaimu Yesus, aku mengasihimu Yesus, dan aku mengasihimu Yesus. Dan hari ini siapa yang mau berkata, aku mau dimurnikan Tuhan, supaya aku memperoleh keselamatan yang kekal. Angkat tanganmu saudaraku, angkat tanganmu. Kita akan mengalami pemurnian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mengalami pemurnian. It's hard to say. Itu memang berat untuk mengucapkan goodbye kepada Yesus rekaan pikiran. Mungkin kau ragu-ragu, mungkin memang betul Yesus yang kau kenal adalah Yesus pribadi Allah yang sungguh-sungguh. Tetapi dalam perjalanannya mulai terbengkokkan. Mungkin oleh komunitasmu, mungkin oleh temanmu, mungkin oleh firman yang disampaikan yang tidak berimbang. Tapi hari ini ada pemurnian tiba, ada pemulihan tiba. Dan saya percaya saudaraku, sorga sedang tergoncang sekarang. Saya percaya neraka, kebakaran saudaraku, mereka betul-betul saudaraku histeris. Mereka berkata, bagaimana mungkin siasat kami dapat diketahui? Bukankah kami sudah merancangkannya sejak lama?